Hanli melambaikan tangan ke arah gunung raksasa itu, dan gunung itu menyusut kembali beberapa inci ukurannya dalam sekejap cahaya sebelum terbang kembali ke lengan bajunya. Dan dengan menunjukkan kegigihan, penghalang darah itu sekali lagi kembali ke bentuk aslinya. Dia berbalik dan mengulurkan jarinya. Dengan suara berderak, bola api biru samar seukuran kenari muncul di ujung jarinya. "Pergilah," ucap Hanli yang mengirimkan bola api itu untuk menghantam dinding di kejauhan. Dengan suara dentuman ringan, api biru itu pecah dan membentuk lapisan es biru yang menutupi lapisan dalam penghalang, mengubah bagian dalamnya menjadi dunia musim dingin yang sangat dingin. Suhu menjadi sangat dingin sehingga nafas seseorang akan langsung berubah menjadi embun beku begitu dihembuskan. Dengan kilauan biru yang menyelimuti lapisan dalam penghalang darah, Hanli menekan tangannya ke sana dengan cepat, menyerang lapisan es yang tebal itu dengan ki pedang biru. Akibatnya, es di sekitar tangannya hancur menjadi pecahan es transparan yang melayang di udara. Ekspresi Hanli berubah muram. Area tempat dia menyerang es itu tidak terluka dan masih semerah darah. Namun, penghalang itu sebenarnya tidak membeku, melainkan permukaannya hanya tertutup lapisan embun beku. Selain itu, ki darah juga nampak masih bergejolak di tengahnya. Hanli berpikir sejenak sebelum mengayunkan tangannya, menyelimutinya dengan api iblis ungu. Dia menekannya langsung ke arah penghalang darah. Perbedaan kekuatan antara api es surgawi dan api puncak ungu terlihat jelas. Begitu api ungu menyentuh dinding, kabut darah yang keluar dari penghalang langsung mengeras dan mulai bersinar dengan cahaya ungu cemerlang. Dengan senyum di wajahnya, dia dengan hati-hati mengendalikan api puncak ungu dan memusatkan kekuatannya pada sebagian kecil penghalang. Kemudian, dia membuka mulutnya dan memuntahkan kilat emas. Tak lama kemudian, guntur mulai bergemuruh dari mulutnya. Cahaya keemasan menyambar saat petir menghantam penghalang, hingga meninggalkan retakan-retakan kecil. Namun tak lama kemudian, penghalang itu berguncang hebat dan langsung memperbaiki dirinya sendiri. Di sisi lain, Hanli juga tercengang. Penghalang darah itu sangat mirip dengan teknik dao hantu, bahkan mampu memulihkan dirinya sendiri. Tidak heran mengapa Maulan begitu yakin dengan pembatasan ini. Bahkan api puncak ungu pun tidak mampu merusaknya. Dan pada dasarnya, pembatasan itu benar-benar lebih dari mampu menjebak kultivator Yuan Ying. Meskipun merasa agak khawatir akan hal itu, Hanli dengan cepat menempuh kantung penyimpanannya dan mengeluarkan mutiara biru seukuran ibu jari ke tangannya. Ini adalah salah satu manik petir yang baru saja disempurnakannya, dan sejak ia menyempurnakannya, dia belum sempat untuk mengujinya. Karena tidak memiliki cara lain untuk merasakan bagaimana jalannya pertempuran di luar selain gemuruh guntur, Hanli percaya bahwa pasti ada banyak rintangan yang menunggunya karena pertempuran masih dalam tahap awal. Selain itu, jika dia terlalu lambat dalam meloloskan diri dari penghalang, pasukan kultivator pasti sudah dikalahkan, meninggalkannya terkepung oleh pasukan Maulan. Dan sehebat apapun dia tidak akan bisa lolos dari itu. Dengan mengingat hal itu, manik petir mulai bercahaya saat dia memerintahkan manik petir itu untuk berputar di tangannya sebelum melesat ke arah penghalang darah. Dengan gemuruh guntur yang teredam, bola cahaya emas biru seukuran kepala menghantam langit-langit penghalang, serta mengguncang seluruh kubah tersebut dengan hebat. Melihat itu, jejak kekaguman muncul di ekspresi Hanli. Karena pada dasarnya, kekuatan butiran petir ini jauh melampaui apa yang dia duga. Tepat ketika pikiran itu muncul di benaknya, ekspresinya tiba-tiba berubah dan cahaya biru terang memancar dari tubuhnya saat ia melesat di udara. Sambaran dari butiran petir itu dengan mudah merobek lubang kecil di penghalang darah, menyebabkan Hanli terbang ke arahnya tanpa berpikir panjang. Lubang itu dengan cepat menyusut, tetapi Hanli berhasil melarikan diri tepat waktu. Dia nampak sangat gembira. Manik petir yang tercipta dari api ungu dan api lentera biru dapat dengan mudah menembus penghalang yang begitu kuat, dan itu sangat mengejutkan. Seandainya manik petir itu tidak berhasil, satu-satunya pilihan lain yang dimilikinya adalah menggunakan kumbang pemakan emas atau pedang iblis darah. Meskipun tidak ada yang tidak bisa dimakan oleh kumbang pemakan emas, melahap penghalang itu akan membutuhkan waktu. Serta ada pun pedang iblis darah,
konsekuensi dari penggunaannya bukanlah sesuatu yang bisa diterima Hanli dengan mudah. Oleh karena itu, kemampuan manik petir tanpa nama untuk mengatasi penghalang darah merupakan kejutan yang menyenangkan. Dan tampaknya, api puncak ungu tidak mampu menembus batasan tersebut karena pada dasarnya api itu merupakan api atribut es, tidak seperti api lentera yang merupakan api atribut api sejati. Namun ketika Hanli terbang keluar dari penghalang, dia mendengar banyak teriakan kaget sebelum dia bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Setelah itu, terdengar berbagai ledakan, gemuruh, dan raungan marah dari sekelilingnya. Hanli dengan tergesa-gesa menatap pemandangan itu dengan takjub. Saat itu, dia dikelilingi oleh 10 pendekar sihir. Namun untungnya, dia dapat dengan cepat melihat bahwa kultivasi mereka tidak terlalu tinggi. Terdapat 2 pendekar sihir formasi inti, sementara sisanya berada pada tahap pembentukan fondasi. Mereka semua memegang bendera formasi dan hendak mempersiapkan serangan teknik spiritual. Namun, ketika Hanli muncul dari penghalang darah, dia muncul tepat di hadapan mereka. Hanli mengabaikan mereka dan malah mengamati sekelilingnya. Dia merasakan nafasnya menjadi dingin. Area di sekitarnya, baik langit maupun tanah, semuanya dipenuhi dengan cahaya spiritual dan aura harta karun. Belum lagi rentetan ledakan yang terjadi jauh dan dekat. Para kultivator dan pendekar sihir dari kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan kelompok-kelompok yang jumlahnya bervariasi saling berhadapan. Pada saat itu, Hanli tidak dapat melihat pihak mana yang menang dan dia mengalihkan pandangannya untuk mengamati para pendekar sihir di dekatnya dengan dingin. Ketika para pendekar sihir itu melihat Hanli muncul dari balik penghalang darah, mereka terdiam. "Ini buruk, dia kultivator Yuan Ying. Panggil para bijak agung," ucap para pendekar sihir itu. Salah satu kultivator formasi inti adalah yang pertama tersadar. Setelah berteriak, dia menampar bagian belakang kepalanya dan meludahkan pedang hijau ke arah Hanli sebelum terbang pergi dalam seberkas cahaya hijau. Di sisi lain, ketika para pendekar sihir lainnya mendengarnya, mereka juga tersadar dari keterkejutan mereka. Kultivator formasi inti lainnya melepaskan trisula merah menyala dan mengangkat tangannya, serta kemudian mengirimkan jimat transmisi suara ke arah langit. Adapun para pendekar sihir tahap pembangunan fondasi, mereka semua mengangkat bendera formasi di tangan mereka dan mulai mengucapkan mantra. Lebih dari 10 garis cahaya melesat keluar dari ujung bendera dan membentuk lautan api yang membakar di sekitar Hanli. Di sisi lain, Hanli sangat terkejut bahwa para pendekar sihir itu justru berinisiatif untuk mengikatnya daripada melarikan diri. Namun, secercah niat melenyapkan muncul di wajahnya dan cahaya biru berkilauan melepaskan puluhan pedang awan bambu biru dari lengan bajunya. Dia menyerang mereka dengan segel sihir sambil melambaikan tangannya dengan santai. Dan setiap pedang terbang itu sedikit bergetar sebelum segera terpecah menjadi beberapa salinan, langsung mengelilingi Hanli dalam layar cahaya pedang yang padat. Seketika itu juga, energi pedang yang mengelilinginya langsung melonjak dengan tekanan yang menakjubkan. Ketika kedua kultivator formasi inti melihat ini, mereka sangat terkejut, tetapi mereka memerintahkan harta sihir mereka untuk melanjutkan serangan tanpa memperdulikan hal itu. Hanli tersenyum dingin dan dengan santai menjentikan 2 jarinya, mengirimkan beberapa pancaran cahaya pedang untuk menghadapi pedang dan trisula yang datang. Dalam kilatan cahaya biru terang, kedua harta sihir itu sepenuhnya ditekan oleh cahaya pedang dan harus meratap saat cahaya spiritual mereka menyusut. Adapun lautan api yang bergejolak di sekitarnya, cahaya pedang yang mengelilingi tubuhnya menghilangkan api setiap kali mendekat. Karena tidak punya waktu untuk berduel lebih jauh dengan para pendekar sihir ini, Hanli tidak berniat menahan diri. Dengan satu perintah, 100 pancaran cahaya pedang bersinar terang dan serentak muncul ke arah masing-masing pendekar sihir di dekatnya. Meskipun para pendekar sihir formasi inti mengibarkan bendera formasi untuk mencoba memblokir serangan, mereka benar-benar hancur tanpa perlawanan. Ketika para pendekar sihir formasi inti melihat cahaya pedang melesat ke arah mereka, darah mengalir dari wajah mereka. Mereka tidak memiliki keberanian atau kenekatan untuk menerima serangan sekuat itu
dan dengan tergesa-gesa melarikan diri dalam kilatan cahaya. Ketika Hanli melihat ini, kilatan dingin muncul di matanya. Dia membuat gerakan mantra dengan tangannya dan dua massa cahaya pedang mengejar mereka. Dengan serangkaian denting, mereka menyatu dan meningkatkan kecepatan. Saat kedua pendekar sihir Maulan itu terbang sejauh 50 meter, cahaya pedang telah menyelimuti mereka. Terlepas dari upaya terbesar mereka untuk melindungi diri dan berbagai teknik yang mereka lepaskan, cahaya biru itu langsung menghancurkan semua yang melindungi mereka. Tanpa teriakan sekalipun, cahaya pedang menebas tubuh mereka menjadi kepingan yang tak terhitung jumlahnya, hingga menghancurkan bahkan jiwa primal mereka. Saat Hanli membunuh mereka dengan mudah, raungan dahsyat terdengar dari atasnya. Cahaya kuning menyilaukan segera menyusul, melesat ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Dengan perubahan ekspresi, Hanli langsung membuka sayap badai petir dan menghilang dalam kilatan cahaya perak. Kilatan siluet dalam cahaya kuning itu melihat ini. Ia tak kuasa memperlambat laju dan berhenti, memperlihatkan seorang lelaki tua tanpa janggut yang mengenakan pakaian kuning. Meskipun memasang ekspresi marah, kebingungan juga tampak di wajahnya. Dia adalah seorang bijak Maulan yang sedang bertarung melawan kultivator Yuanying Surgawi Selatan ketika tiba-tiba menerima transmisi suara dari seorang anggota klan. Dia segera menghentikan pertarungan dan dengan cepat terbang menuju pengirim hanya untuk melihat dua kerabatnya dibantai oleh cahaya pedang biru. Salah satu dari mereka bahkan adalah murid penerusnya, keponakannya sendiri. Namun, Hanli dengan cepat menghilang dari pandangan. Karena terkejut melihat pemandangan itu, dia segera teringat pada seorang kultivator surgawi selatan yang sangat menakutkan, dan dia menahan kebencian hanya untuk mengarahkan indera spiritualnya ke arah sekelilingnya. Sesaat kemudian, cahaya perak bersinar di belakangnya dan Hanli muncul kembali. Pria tua itu pun segera berbalik begitu merasakan kehadirannya dan mengangkat tangannya, melepaskan harta sihir berbentuk kubus ke arah Hanli. Saat terbang, harta itu bersinar terang dalam cahaya kuning, dan seketika berubah menjadi batu bata raksasa berukuran lebih dari 40 meter, membawa momentum yang menakutkan saat melesat di udara. Dengan wajah tanpa ekspresi, Hanli mengangkat tangannya, melepaskan cahaya biru dari lengan bajunya. Dalam sekejap mata, cahaya itu membesar menjadi perisai besar dan menerima serangan dari batu besar itu. Tabrakan pun terjadi, namun cahaya kuning dan biru berbaur saat batu dan perisai itu tetap diam. Ketika Hanli melihat perisai itu jatuh kembali ke arahnya, dia dengan tenang menunjuk ke arahnya. Dan dalam sekejap cahaya biru, perisai itu tiba-tiba berhenti. Kemudian, batu bata besar itu berputar mengelilingi perisai dan menghantam ke arah Hanli. Hanli nampak tersenyum dingin dan menghilang sekali lagi dalam kilatan cahaya perak. Pria tua berjubah kuning itu terkejut dan tanpa berpikir panjang mengangkat tangannya, memunculkan bendera ungu kecil di tangannya. Dan sesaat kemudian, bendera itu dengan cepat berubah menjadi awan ungu yang mengelilingi tubuhnya. Pada saat yang sama, lelaki tua itu mendengar guntur datang dari sebelah kirinya. Begitu Hanli muncul, dia membuka mulutnya dan meludahkan pedang kecil ke arah awan ungu. Sesaat kemudian, lapisan api biru tua muncul dari dalamnya. Ketika lelaki tua itu melihat nyala api biru di atas pedang, ia nampak kehilangan ketenangannya dan wajahnya dipenuhi rasa takut. Tubuhnya seketika melesat sejauh 3 meter dalam upaya menghindari pedang terbang tersebut. Namun, di luar dugaannya, seorang wanita tiba-tiba muncul di belakangnya, seolah-olah dia sudah mengantisipasi kemana dia akan menghindar. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan bola biru yang menghantam pendekar sihir itu seperti sambaran petir. Wanita itu muncul tanpa jejak seperti hantu. Seolah-olah Hanli berkoordinasi dengan wanita ini untuk melakukan serangan tepat dan juga tajam. Namun meskipun dengan eksekusi yang begitu terampil, lelaki tua itu mampu melihat ini datang melalui indera spiritualnya. Tetapi pada jarak yang begitu dekat, dia tidak dapat menghindar. Satu-satunya pilihannya adalah mengerahkan seluruh kekuatan sihirnya ke dalam awan ungu yang menutupi tubuhnya. Karena pada dasarnya, dia agak yakin dengan harta karun yang terbentuk dari awan ungu yang telah berubah bentuk itu.
Sebuah ledakan besar terdengar saat cahaya keemasan dan biru cemerlang menyambar. Awan ungu itu hancur dalam pertukaran tersebut dan lelaki tua di dalamnya berada dalam kondisi yang menyedihkan. Setengah tubuhnya hilang dan setengah yang tersisa dilahap oleh api biru. Diliputi rasa tak percaya dan panik yang luar biasa, kebencian terpancar di wajah lelaki tua itu saat ia menggertakkan giginya. Dengan suara dentuman, tubuhnya terbakar dan seberkas cahaya kuning menyilaukan melesat di langit, menampakkan jiwa Yuan Ying seukuran 1 inci dengan wajah yang persis sama dengan lelaki tua itu. Melihat keadaan yang jauh dari baik, dia dengan tegas memutuskan untuk meninggalkan tubuhnya dan terbang keluar sebagai jiwa Yuan Ying dalam upaya sia-sia untuk melarikan diri. Namun, Han Li sudah mengantisipasi hal ini. Tepat ketika jiwa Yuan Ying lelaki tua itu mencoba melarikan diri, dia menghilang dalam kilatan cahaya perak dan menghalangi jalan pelarian jiwa Yuan Ying tersebut. Dia melambaikan tangannya, memunculkan jaring emas dari tangannya dengan dentuman guntur. Pada saat yang sama, sebuah pedang kecil yang diselimuti api biru juga muncul dari lengan bajunya. Jiwa Yuan Ying itu menunjukkan ekspresi ketakutan saat melihat Han Li, dan kemudian memuntahkan sebuah mangkuk berukuran 1 inci karena panik. Mangkuk perak berkilauan itu meluncur ke depan untuk bertemu dengan jaring emas yang datang. Dan sebelum keduanya bersentuhan, jiwa Yuan Ying milik lelaki tua itu menyebabkan jaring tersebut pecah dengan segel mantra. Dalam semburan cahaya perak, pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah jaring petir, itu bahkan sedikit mengguncangnya saat benturan. Namun dalam momen penundaan yang singkat itu, jiwa Yuan Ying itu menggunakan teknik pergerakan instan. Dalam kilatan cahaya kuning, jiwa Yuan Ying menghilang tanpa jejak, hanya untuk muncul kembali 100 meter jauhnya. Kemudian, ia menghilang dari pandangan dalam seberkas cahaya kuning yang cemerlang. Jaring emas itu terlambat dan memungkinkan mangsanya lolos. Han Li mengerutkan kening dan melirik ke arah jiwa Yuan Ying yang melarikan diri tanpa berniat mengejarnya. Tokoh yang bijaksana dan tegas seperti itu jarang terlihat. Demi menyelamatkan nyawanya, dia bahkan menghancurkan harta sihir pribadinya sendiri, ucap seorang wanita berpakaian putih yang tiba-tiba muncul, serta memegang kantung penyimpanan milik lelaki tua itu di tangannya. Menanggapi itu, Han Li mendengus dingin dan berkata, "Hanya keberuntungan semata," ucap Han Li, "karena dengan saya badai petir dan api es surgawi, pendekar sihir Moulan itu sama hebatnya dengan dia." Dan tampaknya melenyapkan pendekar sihir tingkat tinggi yang lengah lebih sulit dari yang dia kira. Han Li melirik Yin Yue dan berkata, "Bagaimanapun, tampaknya teknik pergerakanmu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kau bahkan mampu menyembunyikan diri dalam jarak dekat," ucap Han Li. Menanggapi itu, Yin Yue tersenyum. "Rubah permata empat benar-benar mahir dalam teknik penyembunyian. Dengan kemajuan terbaruku, aku akan dapat dengan mudah menyerang mereka, asalkan Tuhan mengalihkan perhatian mereka," ucap Yin Yue. "Baguslah," ucap Han Li sembari mengangguk acuh tak acuh. Meskipun Yin Yue hanyalah roh alatnya, dia juga satu-satunya orang lain yang mengetahui rahasia botol kecilnya. Namun pada waktu yang tidak diketahui, dia samar-samar merasakan selubung misteri yang menyelimutinya. Setelah berbincang sebentar dengan Yin Yue, Han Li menoleh untuk mengamati medan perang. Setelah mengamatinya lebih lanjut, Han Li mampu melihat menembus kekacauan. Di puncak langit, terdapat 6 kultivator Yuan Ying tingkat akhir yang sedang bertarung. Selain mereka, terdapat 3 bagian pertempuran. Salah satunya adalah pertempuran skala kecil. Kultivator dan pendekar sihir akan bergerak dalam kelompok-kelompok dengan berbagai ukuran, mulai dari beberapa puluh hingga bahkan 1000 orang, dan akan saling bertarung dalam jarak dekat. Selain itu, para kultivator dan pendekar sihir ini sangat mahir bertarung dalam kelompok. Akibatnya, mereka jauh lebih kuat bersama daripada sendirian. Kedua belah pihak kesulitan untuk saling mengalahkan, dan mereka terjebak dalam kebuntuan. Selain itu, ada juga pertempuran di mana beberapa individu bertarung melawan sekelompok musuh. Para kultivator dan pendekar sihir ini memiliki kultivasi yang unggul. Pertempuran ini jauh lebih berbahaya daripada pertempuran kelompok. Satu kesalahan saja dapat menyebabkan kematian bagi fisik maupun jiwa. Dan yang terakhir, ada mereka yang menggunakan teknik dan harta karun yang tak terdaftar
pada saat mereka berhadapan. Yang paling mencolok adalah kabut hitam besar yang melayang di udara, mengeluarkan ratapan tajam. Setiap pendekar sihir yang terperangkap dalam kabut itu langsung jatuh dari langit sebagai mayat. Setiap kali muncul, para pendekar sihir di dekatnya selalu menjaga jarak dengan ketakutan. Di balik kabut hantu itu, terdapat beberapa pendekar sihir pemberani yang terus-menerus menyerang kabut tersebut dengan teknik sihir berelemen angin dan petir serta harta sihir. Setiap serangan tampaknya menyebarkan sebagian kecil kabut. Namun, masih ada orang-orang yang terus-menerus mengibarkan alat sihir bendera mereka di dalam kabut dan memanggil lebih banyak kabut. Hal ini membuat para pendekar sihir Maulan tidak memiliki rencana yang baik untuk menghadapinya. Di area lain, terdapat selusin kultivator tingkat Yuan Ying yang saat ini terlibat dalam pertempuran melawan raksasa batu setinggi 300 meter. Meskipun tampak terbuat dari batu biasa, wujudnya tidak hanya besar, tetapi beberapa batu kecil akan berjatuhan setiap kali ia menggerakkan tubuhnya. Para kultivator ini tidak berani menerima serangan raksasa itu bahkan di bawah perlindungan formasi sihir. Selain itu, ada beberapa pendekar sihir yang berdiri di atas kepala dan bahunya. Mereka membantu raksasa itu dengan harta sihir mereka sendiri. Ada juga beberapa kultivator dan pendekar sihir yang terlibat dalam pertempuran menggunakan harta karun yang luar biasa. Masing-masing memiliki kekuatan yang jauh melampaui harta karun kuno biasa. Harta karun pelindung sekte dan suku ini telah sangat membuka cakrawala Hanli. Meskipun Hanli muncul dari balik penghalang darah, dia tetap diam mengamati pertempuran di sekitarnya karena kekacauan yang terjadi. Dia berada sekitar 1 kilometer dari pertempuran terdekat. Tetapi meskipun demikian, dua sage dari suku Maulan muncul dari tengah kekacauan dan terbang menuju Hanli dengan momentum yang luar biasa. Melihat Hanli dengan kejam menghabisi pendekar sihir dengan peringkat serupa dalam sekejap, keduanya tidak yakin akan kemenangan. Namun, mereka tidak bisa membiarkan kultivator Yuan Ying ini berkuasa bebas, atau kerusakan yang akan ditimbulkannya akan terlalu besar. Kemarilah, ucap Hanli memerintahkan Yin Yue dengan dingin. Kemudian dia terbang menuju penghalang darah di dekatnya. Ketika Yin Yue melihat ini, dia tersenyum aneh sambil mengejarnya. Seberkas cahaya biru muncul di atas penghalang merah darah dan segera disambar oleh butiran petir. Setelah itu, Hanli menghilang sekali lagi di depan penghalang darah lainnya. Hanli berencana untuk membebaskan para kultivator Yuan Ying lainnya sebelum merencanakan apa yang akan dilakukannya. Sesaat kemudian, sebuah ledakan besar terdengar, disertai dengan seberkas cahaya merah menyala yang melesat keluar dari celah di penghalang darah. Sambil tertawa kecil, pria yang terbebas itu berkata, "Aku jiwa yang hancur, sangat berterima kasih atas bantuanmu," ucap lelaki bernama jiwa yang hancur itu. Sesaat kemudian, cahaya merah menyala itu menghilang, serta kemudian memperlihatkan seorang kultivator berjubah abu-abu. Tahu jiwa yang hancur, gumam Hanli sedikit terkejut melihat bahwa ini adalah orang pertama yang dia selamatkan. "Saudara tahu, halangi kedua orang itu untukku, sementara aku menyelamatkan yang lain," ucap Hanli dengan cepat berpikir. Hanli segera mengirimkan transmisi suara kepadanya. "Jadi itu ternyata saudara Tauhan. Kebaikanmu tak terbatas dengan kata-kata. Izinkan aku yang menghadapi mereka," ucap kultivator jiwa yang hancur itu. Kultivator berjubah abu-abu itu tampak terkejut melihat Hanli, tetapi ia segera setuju. Dalam seberkas cahaya putih, ia terbang menghampiri kedua orang bijak Maulan itu. Ketika Hanli melihat ini dengan indera spiritualnya, dia tersenyum dalam hati dan dengan cepat terbang ke penghalang darah lainnya. Dengan lambaian tangannya, cahaya biru lainnya terpancar. Namun pada saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bagian atas penghalang darah berkilat dengan cahaya abu-abu, memperlihatkan seorang pria besar berjubah bersulam. Dia menatap butiran petir yang datang dengan ekspresi serius. Menyadari hal itu, Hanli juga terkejut. Bagaimana orang ini bisa menyembunyikan diri di sana tanpa meninggalkan jejak sedikit pun? Ketika Hanli mengerahkan indera spiritualnya ke arah orang itu, ia tak kuasa menahan rasa waspadanya.